pertanyaan dari netizen kan. Biasa kan memang kalau kita puasa itu di dalam tenggorokan kita atau mulut kita itu kan terkadang penuh dengan liur gitu kan ya. Iya, air ludah Gitu kan ya. Masih Kang juga merasakan mungkin gitu kan. Ini ada lagi pertanyaan dari netizen Kang. Bagaimana hukumnya sih kalau misalkan lagi puasa, lagi sedang berpuasa menelan air liur gitu kan? Apakah batal nggak puasanya gitu? nah air ludah. Ya. Ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari di kitab-kitab fikih, terutama pada saat ini kita angkat dari kitab Al-Aham fi Fiqh Talabul Ilmi Mukhtasar Kitab Tadrilatus Sadidah. Di sini dijelaskan bahwasanya di halaman 248 hukmu ibtala'irik, hukum menelan air liur atau ludah. La yufattiru limasyaqqatil ihtiraj min, tidak membatalkan jika memang sulit menjaganya. Tapi ada tapinya nih, bisa satu syurut, ada 3 syarat. Jadi ada 3 syarat kan kalau ludah itu pengen bisa ditelan. Yang pertama, an yakuna khalison, ludahnya itu harus bersih, harus suci, harus khalison. Maksudnya apa? Ai safyan la mukhallitan bi ghairi, bersih tidak bercampur dengan selainnya. Artinya memang ludahnya itu bersih ludah, nggak bercampur cabai atau bawang bekas sahur kan. Nah jelas nih ada sisa makanan. Nah, terus bagaimana kalau misalkan bercampur dengan demikian? Falau ibtala ar-riqa al-mukhtalita bin nahwi sibgin aw bi ghairi batala sumu. Kalau misalkan ludahnya itu nggak murni, nggak bersih gitu ya, bercampur dengan sisa makanan, bawang, cabai, mie misalkan, ditelan, maka itu batal sumu. Yang pertama syaratnya harus khalison, harus bersih. Yang kedua, an yakuna tahiran, harus suci. La mutanajisan. Maksudnya gimana? Nah, air liur ini suci, tapi dia bisa menjadi najis. Ketika apa? Ketika bercampur dengan darah. Misalkan gusi kita nih lagi berdarah nih. Iya. Nah, otomatis kan liur kita yang dari sela-sela gigi ini bercampur dengan darah. Maka itu nggak boleh ditelan. Kenapa? Karena dia tidak tahiran, tidak suci. Karena dia jadi najis. Syarat kedua harus tahiran, harus suci. Syarat yang pertama harus bersih, nggak bercampur apa-apa. Syarat kedua harus bersih, suci, maksudnya tidak bercampur dengan yang membuat dia najis seperti darah, misalkan gusi atau kita mulut kita lagi berdarah nih, kan bercampur tuh, maka itu tidak boleh. Syarat yang ketiga, wa an yakuna min ma'dini. Fal lisanu wal famu kullu ma'din. Maksudnya air liur itu memang ada di tempatnya di mulut. Iya. Falau ibtala ar-riqa alladhi wasala ila hamrati syafati batala sumu. Ludahnya itu memang ada di mulutnya, tapi kalau ludahnya keluar saking banyaknya, ludahnya keluar ke sini nih. Lalu ditarik, pakai lidahnya, ditarik begitu, maka batal hukumnya. Jadi ludahnya itu memang ada di tempatnya, di dalam, di mulut ini. Kalau ludahnya sudah berceceran kemari, lalu ditarik lagi dimasukin, nah itu nggak boleh, batal. Jadi hukum ludah yang sebagaimana dijelaskan dalam kitab fikih ini, syaratnya 3 kalau memang ludah itu pengen ditelan. Yang pertama harus khalison, sofyan, bersih, harus suci, nggak bercampur dengan apa-apa, nggak ada campuran makanan, mie atau bekas bawang atau bekas bumbu sate misalkan. Yang kedua harus tahiran, suci, nggak bercampur dengan yang najis seperti misalkan darah atau apa. Yang ketiga memang berada di dalam mulut, di tempatnya. Kalau seandainya ludahnya udah banyak keluar ke sini lalu dipasukin lagi ke dalam ditelan, nah maka itu hukumnya batal. Jadi sahabat yang ingin menelan ludah ketika puasa harus memperhatikan 3 syarat ini. Yang pertama harus bersih, nggak bercampur apapun, harus suci ludahnya dan memang berada di tempatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menjaga ihtiyatan, untuk menjaga kehati-hatian, lebih baik dibuang saja ludahnya. Karena saya juga pribadi membuang ludah kalau sudah ada ludah saya ludah. Untuk apa? Ihtiyatan, untuk kehati-hatian, menjaga supaya puasa kita nih benar-benar sah gitu, tidak batal. Tapi kalau meskipun mau ditelan, diperhatikan 3 syarat ini. Jadi begitu kan. Oke, luar biasa kan.